Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan doa saya semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan dan berlimpah-limpah. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan demikian di bawah perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian jauhlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan ini surat Paulus yang ditunjukkan kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus pada waktu itu mengalami perselisihan. Jadi di sini Paulus menasihati mereka agar mereka tidak hidup seperti manusia duniawi atau manusia tidak mengenal Allah, melainkan Paulus menasihati mereka agar mereka menjadi orang yang hidup dalam Tuhan, menjadi orang yang betul-betul menunjukkan hidupnya sebagai anak Tuhan atau sebagai anak Allah. Jadi kita juga tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya pasti akan mengalami juga perselisihan dalam keluarga maupun ya orang lain seperti itu. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan agar kita terus hidup dalam Tuhan, agar kita terus datang kepada Tuhan, dan kita harus hindari untuk hidup dalam duniawi atau hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus hidup dalam Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, lakukan segala sesuatu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, di sini saya sangat suka ayat
6-7 Bapak Ibu Saudara di sini mengatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi bukan hal atau bukan orang yang menanam atau yang menyiram. Dua-duanya Bapak Ibu Saudara sama. Intinya kita melakukan saja yang segala sesuatu yang terbaik, yaitu hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Maka di situ Tuhan yang memberkati, di situ Tuhan yang memberikan hasilnya, atau Tuhan pasti di situ akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Karena di sini mengatakan bahwa di ayat 7 mengatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi bagian kita kita hanya bisa melakukan segala pekerjaan kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maka ketika kita sudah melakukannya, ya Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memberi hasilnya yang terbaik kepada kita. Dan ya itu juga yang penting hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi ya perselisihan memang ya pasti kita juga akan mengalami seperti jemaat di Korintus alami. Dan ya intinya saya mengajak Bapak Saudara untuk jangan masalah atau perselisihan itu yang menguasai kita, melainkan harus kita yang kuasai masalah itu. Jadi kalau kita yang kuasai masalah atau perselisihan yang ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga, maka yang tentunya masalah itu akan berlalu, akan selesai. Tapi kalau masalah yang kuasai kita, maka yang pastinya akan berakar nanti dan tidak akan pernah selesai. Jadi untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan agar kita selalu membawa semua masalah kepada Tuhan, ya, untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan ya harus terus kita mengandalkan Tuhan saja. Jadi ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga firman ini dapat memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerjaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu ini yang kami sudah membaca dan merenungkan. Dan biarlah firman ini yang menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan biarlah firman ini yang terus menguatkan kami hingga iman kami tetap kuat dan kokoh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dan biarlah segala pekerjaan kami biarlah itu hanya untuk hormat kemuliaan, dan biarlah kami melakukannya juga sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.